Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live, sebuah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Jadi Serajum ini hari ini sudah episode 112, dari pertama kali ditayangkan tanggal 3 April 2020. Program semoga bisa membawa mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang seperti diamanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi para pemirsa, para audiens, ya terima kasih sudah setia selama ini. Jadi setiap hari itu antara 200 sampai 700 viewers yang sungguh sangat luar biasa. Tapi jangan lupa bagi yang tertinggal, silakan mengikuti juga Handoko Maestro. Bukan Maestro Channels ya, Handoko Maestro. Kenapa? Maestro Channels ada tapi dipakai mostly dipakai untuk talk show ya. Jadi menghadirkan tokoh-tokoh yang spesial ya, inspiring ya. Itu semuanya di Maestro Channels. Kalau yang sifatnya saya mengajar, semua munculnya ada di Handoko Maestro. Ya, dua-duanya berjalan. Silakan subscribe chat bell, like, comment, dan sebagainya menggunakan patokan one teach to learn. Satu orang yang ajar, dua orang yang belajar. Jadi yang diajarin pasti belajar, kami pun juga belajar. Jadi bayangkan kalau one teach terus kemudian teach-nya itu ratusan orang, berarti one teach hundreds learn ya. Apalagi kalau di YouTube dan sebagainya di sosial media ini kan terus bisa dinikmatin, evergreen ya. Nah, begitulah yang kita lakukan. Jadi hari ini kita akan memulai dengan sebuah materi yang judulnya New Leadership. Oke, 111 atau 112? Waduh, saya salah nomor nih. Jangan-jangan betul 111. Oke, saya ulang ya, mohon maaf. Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Hari ini kita di Serajum 111. New Leadership. Rabu 16 Desember jam 19.30 sampai dengan jam 20.00. Nah, teman-teman semua, apa yang akan kita bahas ya? Sekali-sekali kita membahas tulisan ya. Kenapa? Karena itu penting. Ya, kita harus rajin terus-terusan belajar. Sebentar, saya akan menggunakan clickers agar supaya lebih nyaman. Ya, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah sebuah materi yang berjudul New Leadership. Ya, nah terkait dengan New Leadership ini materinya dari mana? Ya, materi daripada leadership adalah sebuah artikel yang dimunculkan oleh Boston Consulting Group yang berjudul Leadership in the New Now. Ya, Leadership in the New Now. Jadi nanti saya akan jelaskan dari materi ini, yaitu New Now itu ya sekarang ini, ya sekarang tapi yang baru. Ya, sementara orang memperdebatkan new normal, next normal, sekarang istilah yang paling banyak dipakai malah justru new now. Makanya tadi serial yang webinar itu juga namanya new now, ya. Jadi leadership in the new now, ya, kepemimpinan di dalam sekarang yang baru. Ya, sekarang yang penting nggak? Penting. Kenapa? Kalau kita nggak tahu, kita nggak belajar, maka kita akan masalah. Nah, teman-teman semua, kalau Anda yang apa namanya tertarik pada materi ini, Anda bisa akses ya karena ini adalah milik daripada BCG. BCG adalah Boston Consulting Group ya dan beredar sebagai suatu referensi yang bebas. Ya, teman-teman semua kita akan coba lihat mengapa sih perlu new leadership ya. Jadi kebetulan tadi saya bicara untuk para leaders, ada 14 leaders. Ada 14 leaders di Permata Bank ya yang membahas tentang apa namanya apa sih yang sebetulnya dibutuhkan, apa sih yang dibutuhkan untuk saat ini dan kemudian di masa yang akan datang.
ya. Bukan cuma sekedar mencari bottom line, penting tahun ini saya masuk target, tidak, tetapi sustainability atau kesinambungan. Ya, ini jagonya adalah Ibu tadi, Dr. Yangki Hartiasti yang memang jagoan di bidang strategic management. Oke. Nah, ini yang mengapa sih perlu new leadership? Kita akan coba lihat ya. Corona membawa banyak dampak perubahan dalam perusahaan. Ya, saya pernah berbicara secara khusus tentang Corona as a catalysator. Ya, katalisator adalah mempercepat proses. Ya, tanpa ikut berproses sendiri. Jadi coronanya itu mempercepat proses tanpa ikut. Ya sama di dalam materi ini jelas-jelas dikatakan Corona membawa banyak dampak perubahan dalam perusahaan. Ya, kalau kita melihat ini leaders, ya pemimpin kalau di Facebook Anda bisa lihat gambarnya. Terus kemudian ini adalah respon terhadap krisis, ya. Jadi ada gambar leaders, ada respon terhadap krisis karena leaders yang benar adalah dia merespon krisis dengan benar juga, akhirnya bisa mengakibatkan atau menghasilkan organisasi dan kepemimpinan panjang. Jadi respon terhadap krisis itu menjadi sebuah hal yang sangat signifikan. Ya. Nah, kalau dia merespon dengan benar, maka organisasi dan kepemimpinannya itu bisa menjadi jangka panjang. Kalau dia tidak merespon dengan benar, maka dia itu dan juga organisasinya bisa mengalami krisis yang berkepanjangan justru. Ya, jadi oleh karena itu ada leaders, ada respon terhadap krisis, dan juga organisasi dan kepemimpinan jangka panjang. Ya, nah teman-teman semua kita akan coba lihat perekonomian itu perlahan pulih, namun ancaman gelombang baru virus corona tetap ada. Ya, jadi jangan berpikir bahwa waduh, ya ini saya bukan termasuk jenis orang yang pesimis ya. Saya menyambut dengan amat sangat baik adalah vaksin daripada corona, ya. Tetapi jangan salah, ya. Vaksin corona tidak akan mengembalikan kita ke masa lalu, ya. Vaksin corona tidak akan mengembalikan kita ke masa lalu. Kenapa? Karena kita sudah berjalan, kita sudah terjadi perubahan-perubahan, dan yang terjadi adalah new now. Ya, sekarang yang baru, atau mungkin kalau orang bilang dulu normal sekarang menjadi next normal atau new normal, ya itulah yang akan terjadi. Dan dan bukan berarti tidak, orang jangan salah pandangan bahwa terus kemudian dia nanti kalau gitu saya pakai leadership gaya yang lama, maka saya pakai gaya saya yang lama, toh sekarang sudah corona. Nah, ini sebuah pemikiran yang menurut saya kurang tepat, ya. Dan saya tidak asal berpikir begitu, ya, melainkan saya banyak baca buku dan artikel bahwa kepemimpinan di era yang baru, di new normal, next normal, atau new now, atau apapun juga namanya, itu membutuhkan banyak hal yang baru. Ya, kebetulan sekali hari ini kita bawakan materi ini karena tadi juga diskusi dengan 14 pimpinan di Permata Bank, dan menarik, ya, sangat menarik. Nah, terus new normals, ya, ada new now, ya. Jadi new now ini, nah kalau Anda mau detailsnya ya bisa kontak kami untuk kami detailkan, ya, untuk di perusahaan Anda atau organisasi Anda, ya. New normal, new now itu seperti apa? Nah, kita akan coba lihat empati dan fleksibilitas adalah kualitas kepemimpinan yang paling penting saat ini. Empati dan fleksibilitas adalah kualitas kepemimpinan yang penting setiap saat, ya, di masa seperti sekarang ini, ya. Kalau kita bicara soal empati, berarti kita bicara soal apa? Ya, menaruh posisi kita di posisinya orang lain. Kalau kita leaders, kita menaruh posisi kita di posisi orang-orang yang kita pimpin. Kita menaruh posisi kita di posisi orang-orang yang ada selevel dengan kita. Atau kita menaruh posisi kita di posisi orang-orang yang ada di atas kita. Leaders punya atasan? Ada. Ya, barangkali holders, boleh dibilang begitu. Ya, oleh karena itu kita mesti lihat bahwa empati menjadi penting.
Dan juga satu lagi adalah fleksibilitas. Kenapa sih sebetulnya fleksibilitas menjadi penting? Karena begini, kalau kita bicara sekarang ini, ya semuanya itu menjadi unpredictable. Pada saat kita itu sangat unpredictable tadi, ya misalnya katakanlah nih, habis PSBB, kalau orang berpikir habis PSBB, ya mestinya terus kemudian kondisinya menjadi normal. Ternyata habis PSBB, PSBB lagi, ya atau dan situasi yang kita nggak pernah tahu, bahkan sekarang ini di beberapa tempat di lockdown lagi gitu ya, ya nobody knows ya. Oleh karena itu fleksibilitas menjadi kunci penting. Ya di situ bicara soal uncertainty atau ketidakpastian, ya ada ketidakpastian, ya terus kemudian ada dibutuhkan adalah empathy plus flexibility. Jadi perhatikan teman-teman semua yang Anda menjadi leaders pada saat situasi itu tidak pasti, dibutuhkan yang namanya empati, dibutuhkan yang namanya flexibility. Dua yang penting setiap saat ini. Semakin tidak pasti, semakin kita butuh empati dan semakin butuh yang namanya flexibility. Ya, itu yang kuncinya. Nah, dan ini dibahas secara detail sekali di artikel terkait punyanya Boston Consulting Group itu. Nah, perubahan selalu menghadirkan peluang bagi organisasi yang terbuka dan mampu merespon dengan gesit. Menarik ya kalimatnya. Perubahan selalu menghadirkan peluang bagi organisasi yang terbuka dan mampu merespon dengan gesit. Kalau kita bicara soal perubahan, itu bisa apa aja. Ya, tiba-tiba kena COVID begini, itu juga perubahan juga. Betul? Tiba-tiba kena COVID jadi. Nah, apakah di dalam COVID ini ada peluang? Iya, ada peluang. Ya, contoh yang paling amat sangat sederhana adalah yang yang sekarang saya manfaatkan adalah Zoom misalnya. Bayangkan teman-teman semua yang ada di sini, Zoom itu justru melejit gara-gara COVID. Karena dia melihat peluang, ya, dan karena dia terbuka dan mampu merespon secara gesit, ya, mampu merespon secara gesit. Gesit ini menjadi kalimat yang cantik, menjadi trending word sekarang, ya. Kalau saya belasan tahun yang lalu kita bicara tentang smart, cerdas, ya, ini adalah gesit, ya, agile, ya. Jadi kalau kita bicara soal adanya perubahan, ya, terus kemudian adanya yang namanya opportunity. Jadi di dalam perubahan ada opportunity. Tetapi hati-hati, di dalam perubahan ada bencana juga. Ya, kalau Anda itu tidak terbuka, kalau Anda itu tidak merespon secara gesit, ya. Kalimat sebetulnya sederhana sekali, ya. Ya, bicara soal respon ini bisa terkait dengan adaptability, terkait dengan melihat opportunity gitu kan. Kalau kita bicara soal adaptability, kalimat yang paling cantik adalah kalimat daripada Om Darwin. Ya, Charles Darwin pernah bilang, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling kuat yang bertahan hidup, melainkan mereka yang beradaptasi. Ya, itu yang dikatakan responnya adalah dalam bentuk adaptasi. Tapi respon tidak harus adaptasi. Ada banyak respon lain di luar adaptasi. Jadi perubahan change membawa yang namanya opportunity, kesempatan, ya. Nah, tetapi balik lagi ada prioritas-prioritasnya. Ada 7 people priorities beyond crisis katanya, ya. Kita akan melihat satu-satu, ya. Satu bicara soal apa sih? Adopsi kerja, ya. Dan sekarang ini kita sadar bahwa kita semua ini kerja jarak jauh, ya, working from home, ya. Keharusan iya. Apakah tiba-tiba bisa berubah-ubah? Iya. Apakah kantor bisa menjadi klaster sekarang? Iya, gitu kan. Jadi tiba-tiba dari kita udah ngantor terus, tiba-tiba nggak bisa ngantor. Kenapa? Karena kantornya menjadi klaster COVID misalnya. Bisa, jadi akhirnya kerja jarak jauh. Ya, pengurangan perjalanan, ya. Terus apalagi pertemuan-pertemuan virtual. Yang apa yang kita lakukan sekarang ini is part of the pertemuan virtual. Ya, kita melakukannya. Ya dulu mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali ketemu dengan misalnya katakanlah teman-teman saya di Indonesia Timur, ya ketemunya mesti jauh-jauh ke Makassar misalnya, ya. Sekarang setiap saat, ya dalam kasus kita
seminggu 3 kali. Ya, berubah. Ya, berubah, dan berubah. Apalagi kesehatan dan kebersihan. Ya, dan ini tidak, kebersihan itu dulu banyak yang tidak terlalu perhatikan. Ya, sekarang harus diperhatikan. Kalau kita bicara soal kesehatan, kita bicara soal immunity. Ya, kita bicara soal kebersihan juga begitu. Ya, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, misalnya gitu ya. Ini adalah bagian daripada itu. Tapi kesehatan secara umum juga ada kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara mental. Ya, ini perlu diperhatikan. 3 adalah mengurangi resiko orang. Ya, ini juga perlu diperhatikan. 4 tadi sudah dibahas adalah fleksibilitas. Fleksibilitas. Ya, dalam banyak hal fleksibilitas menjadi kata kunci. Nah, nomor 5 adalah yang tadi dibahas kebetulan, ya, komunikasi yang empatik. Komunikasi yang empatik. Balik lagi, kalau kita bicara soal sekarang, pemimpin ini harus empatik. Di masa kini, kepemimpinan akan datang dari head, heart, dan hands. Ya, dan fokus kita itu adalah di sini. Ya, jadi menurut penelitian itu mengatakan bahwa head itu menjadi yang paling banyak. Ya, tapi head doang tanpa heart dan hands ini menjadi masalah. Ya, nah nomor 6 bersama dari bahwa kita itu tidak sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai leaders, itu kita harus bersama dengan karyawan, harus bersama dengan masyarakat. Coba bayangkan kalau Anda leaders yang di Menara Gading, di Ivory Towers, ya, sebuah istilah lama yang mungkin jarang dipakai sekarang ini, ya, tapi Anda bisa googling dan mendapatkan what is an Ivory Tower is, ya, bersama dengan karyawan dan masyarakat. Dan 7 bicara tentang kesiapan digital. Mau atau tidak mau, digitalisasi adalah yang harus dihadapi. Jadi bisa dimulai dengan digital awareness, tetapi jangan lupa tidak cukup dari situ, melainkan dibutuhkan namanya digital transformasi. Ya, kita bertransformasi. Kalau Anda itu bukan yang namanya pribumi digital, orang yang lahir langsung digital, ya maka mungkin Anda adalah non pribumi digital atau disebut dengan digital immigrant. Ya, pastikan Anda bukan ada di level bawah. Kadar daripada digital immigrantnya, tapi pastikan di level yang atas. Kenapa? Tanpa kesiapan digital, barangkali kita bisa dilibas. Ya. Nah, bagaimana dengan leader itu sendiri? Tadi kan kita bicara soal fenomenanya, ya, priority-nya. Ya, 3 elements of leadership in the new now, ya, bicara tentang head untuk membayangkan masa depan dan prioritas dibutuhkan untuk sukses. Ya, saya bisa memberikan penjelasan kepada Anda, ya, di dalamnya apa yang misalnya kata Salapan di Bank Permata tadi adalah pentingnya untuk prioritas pada yang namanya big rocks, batu-batu besar. Ya, kalau Anda tahu kenapa disebut batu besar, ada batu besar, ada batu sedang, ada batu kecil, ada pasir. Ya, saya pernah sampaikan materi ini di dalam Serajum yang lain, di mana di dalamnya tadi hal-hal yang penting. Ya, kenapa? Kalau yang diurusin hal yang peritil-peritil juga, ini jadi masalah. Ya, yang diatur yang peritil-peritil tiba-tiba berubah, gitu ya. Terus kemudian the heart, ya, untuk menginspirasi dan memberdayakan karyawan, kita tidak bisa terus kemudian membuat mereka itu cuma sebagai orang suruhan. Tidak bisa membuat karyawan itu sebagai, udah jalanin aja deh apa yang saya perintahkan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus inspire them, ya, and empower them. Kenapa? It's the one and the only way of doing things pada masa sekarang. Kalau kita itu tidak bisa menginspirasi mereka dan memberdayakan mereka, kasihan mereka juga, kasihan Anda juga. Ya. Dan ketiga tentu saja adalah the hand, untuk memastikan kapabilitas eksekusi yang inovatif dan gesit. Ya, inovatif menjadi penting karena tidak kalau dalam fleksibilitas, ya, Anda terus kemudian kaku dengan cuma satu cara menjadi masalah besar. Ya, dibutuhkan eksekusi yang inovatif dan gesit. Dibutuhkan eksekusi yang inovatif dan gesit. Nah, teman-teman semua penasaran dengan kelanjutannya? Penasaran dengan kelanjutannya, sebetulnya saya mesti katakan, ya, bahwa materi ini adalah materi yang panjang, detail sekali, ya, yang kami siapkan untuk korporasi, untuk para leader di korporasi, ya, yang bicara tentang new leadership. Bukan leaders zaman dulu, tetapi leaders yang baru.
New leadership dibutuhkan untuk new now. Tuh, saya pernah terima kasih dulu. Ya, terima kasih. Itulah sementara dari saya. Ya, senang sudah bersama dengan Anda semua malam hari ini. Ya, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating di Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat live. Di Serajum Live ini adalah program corporate social responsibility daripada Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Indonesia. Ya, hari ini judulnya adalah New Leadership episode 111. Ya, angka yang tidak sedikit, 111, dan kami mulai program ini dari 3 April 2020. Terima kasih atas kehadirannya, atas kesetiaannya, karena saya ada di sini bukan karena saya ingin ada di sini, saya ada di sini karena Anda semua mendengarkan di sana, berkomentar di sana, bersyukur di sana. Ya, itulah kenapa bisa sampai episode 111 dan episode selanjutnya. Sekali lagi, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih. Salam.